Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinatri Aprilia dari Tadris IPSB dengan nomor induk mahasiswa 2082000067. Saya di sini akan mempresentasikan laporan pengelolaan kelas yang sudah saya buat, yaitu tentang pengelolaan kelas untuk tingkat SMP kurikulum 2013 terkhusus untuk kelas 8 semester 2. Untuk laporan pengelolaan kelas ini terdapat beberapa bagian. Dari yang pertama yaitu kegiatan administrasi. Di dalam kegiatan administrasi ini terdapat perencanaan kelas, pengorganisasian, jadwal piket, jadwal pelajaran, komunikasi kelas, dan juga kontrol kelas. Dari yang pertama yaitu perencanaan kelas. Dalam perencanaan ini terdapat program tahunan, program semester, dan juga program harian. Nah, ketiganya ini memuat kompetensi inti dan juga pengaplikasian dari kompetensi inti dan juga standar kompetensi. Yang membedakan antara ketiga ini yaitu adalah program tahunan ini direncanakan dalam jangka waktu 1 tahun, sedangkan promes tiap semester dan program harian ini dilaksanakan untuk perencanaan setiap harinya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tentang pengorganisasian. Nah, dalam pengorganisasian ini dalam kelas biasanya dibentuk suatu struktur organisasi kelas yang meliputi wali kelas, ketua kelas, wakil kelas, sekretaris, bendahara, dan juga seksi-seksi 7K. Nah, untuk setiap pembagian tadi memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Seperti ketua kelas bertugas untuk memimpin kelas dan juga mengkoordinasikan kelas. Kemudian wakil ketua kelas yaitu bertugas membantu ketua kelas, begitu juga dengan sekretaris sampai dengan seksi-seksi 7K tadi. Untuk banyak selanjutnya yaitu tentang jadwal piket. Dalam setiap kelas biasanya ditentukan jadwal piket dan itu pun bergantian dalam setiap minggunya demi menjaga kebersihan kelas. Seperti petugas piket itu bertugas untuk membersihkan kelas, menyapu kelas, mengepel blok kotor, kemudian menghapus papan tulis ketika guru sudah selesai menjelaskan materi. Selanjutnya yaitu tentang jadwal pelajaran. Nah, untuk jadwal pelajaran ini dibuat oleh pihak sekolah, yang mana nanti siswa hanya menganut jadwal tersebut sesuai hari yang sudah ditentukan. Nah, yang selanjutnya yaitu komunikasi kelas. Nah, komunikasi kelas ini terdapat dua bagian, yaitu komunikasi formal dan juga komunikasi informal. Nah, komunikasi formal ini biasanya terdapat pada rapat kelas, mungkin saat penentuan organisasi kelas, dan juga bisa terdapat juga pada diskusi pelajaran dan sebagainya. Kemudian untuk yang komunikasi informalnya yaitu komunikasi antar siswa, mungkin dalam berbincang sehari-hari, dalam percakapan sehari-hari di luar pelajaran. Dan yang terakhir yaitu kontrol kelas. Nah, dalam kontrol kelas ini dibuat tata tertib untuk siswa dan juga tata tertib untuk guru. Nah, tujuannya yaitu untuk mengatur dan menertibkan segala kegiatan yang ada di sekolah dan untuk meminimalisir berbagai kegiatan yang tidak sepatutnya untuk dilakukan. Nah, untuk sebab yang kedua yaitu ada kegiatan operasional. Dalam kegiatan operasional ini terdapat absensi kehadiran, sarana prasarana, kegiatan keuangan kelas, humas di lingkungan sekolah, dan juga wali kelas. Nah, dari yang pertama yaitu absensi kehadiran. Absensi ini biasanya dibuat oleh guru mata pelajaran masing-masing untuk mengecek kehadiran siswanya pada jam mata pelajaran guru tersebut. Yang kedua ada sarana prasarana. Nah, dalam sarana prasarana ini biasanya dicantumkan nama barangnya, kemudian jumlah dan juga kondisinya itu baik atau buruk untuk mengecek semua sarana prasarana yang ada di sekolah dan biasanya digunakan dalam penilaian saat akreditasi. Dan yang ketiga ada kegiatan keuangan kelas. Nah, kegiatan keuangan ini biasanya dikelola oleh bendahara. Misalnya terdapat masukan kas setiap yang diadakan setiap minggunya atau setiap bulannya, seperti itu dimasukkan ke dalam satu rekapan. Kemudian ketika ada pengeluaran, misalnya menjenguk teman atau dan sebagainya, itu juga dimasukkan ke dalam rekapan bendahara tersebut, rekap keuangan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu humas di lingkungan sekolah. Itu dalam humas ini ada dua, yaitu internal dan juga eksternal. Dari yang internal yaitu terdapat mungkin
komunikasi antara guru dan murid ketika menjelaskan mata pelajaran. Kemudian komunikasi eksternalnya bisa berupa pembuatan grup antara wali kelas dan juga wali peserta didik masing-masing untuk menjalin komunikasi antara guru dan juga orang tua dari peserta didik tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada wali kelas. Wali kelas ini yang bertugas untuk mengelola kelas tersebut, mengkondisikan kelas tersebut, mengkondisikan siswanya dan sebagainya. Untuk wali kelas ini biasanya terdapat satu pada setiap kelasnya. Sebab yang selanjutnya yaitu mendesain ruang kelas. Nah, untuk mendesain ini terdapat desain untuk lingkungan kelas dan juga penataan bangku. Nah, dalam lingkungan kelas ini mungkin dibuatlah pencahayaan dengan diberikan lampu untuk penerangan dengan tujuan nantinya ketika ada pembelajaran atau ketika cuaca buruk itu kan pasti mempengaruhi pencahayaan dalam kelas. Nah, itu bisa digunakan sebagai penerangan. Kemudian juga dalam kelas itu juga terdapat globe pada setiap kelasnya untuk pembelajaran IPS dan juga terdapat peta dunia. Nah, selain itu juga ada ventilasi untuk pergantian udara demi menjaga kestabilan udara dalam kelas. Yang selanjutnya yaitu penataan bangku. Nah, untuk penataan bangku ini dibuat mode chevron dengan tujuan semua siswa itu nanti bisa jelas, bisa menerima dengan baik materi yang sudah diterangkan oleh guru mata pelajaran tersebut. Nah, untuk subbab yang selanjutnya yaitu subbab yang D tentang penataan kebersihan dan keindahan kelas. Jadi yang pertama yaitu penataan kebersihan. Nah, penataan kebersihan ini biasanya dalam setiap kelas itu terdapat alat kebersihan seperti sapu, kemoceng, terus cikra, pel dan sebagainya untuk membersihkan kelas. Dan juga pasti terdapat tempat sampah dan yang diberi plastik untuk memudahkan nanti saat membuang sampah-sampah tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pemajangan lukisan untuk memperindah untuk menciptakan nilai estetik dalam kelas. Dan yang ketiga ada pemasangan hasil karya murid. Biasanya setiap murid itu diberikan suatu instruksi untuk membuat hasil karya yang kemudian nanti akan dipajang di majalah dinding, ya mading. Kemudian yang terakhir yaitu penyediaan papan untuk hasil karya. Nah, ini tadi yang disebut papan mading. Nah, subbab yang E yaitu pemberian aromaterapi. Biasanya dalam setiap kelas itu diberi stella untuk penyegarkan, untuk memberikan aroma yang segar dalam kelasnya. Dan subbab yang F yaitu pengaturan tanaman dan tumbuhan. Jadi pengaturan tanaman dan tumbuhan di luar kelas, misalnya di depan kelasnya itu ditata sedemikian rupa supaya memberikan nilai keindahan dan sedap untuk dipandang. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tentang materi pelajaran yang ada materi IPS untuk kelas 8 semester 2, yaitu materinya tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, di sini guru mencantumkan sekilas gambaran tentang materi yang akan dijelaskan. Seperti pada materi tadi terdapat pengaruh monopoli dalam perdagangan, itu nanti dijelaskan tentang bagaimana pengaruh monopoli itu. Kemudian ada pengaruh kebijakan kerja rodi, tanam paksa, sistem sewa tanah, dan juga yang terakhir akhirnya menimbulkan perlawanan imperialisme dan kolonialisme untuk membela hak asasi manusia masing-masing. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.